Selamat siang pemirsa, senang sekali saya Silve kembali menjumpai Anda di program Info Terkini Suaranet TV. Pemirsa, meski dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19, perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tingkat Kabupaten Manggarai tetap dilaksanakan dengan penuh hikmat walaupun sederhana. Apel dilaksanakan di halaman kantor Bupati Manggarai dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Bertindak sebagai inspektur upacara Bupati Manggarai, Heribertus Gelnabit didampingi Wakil Bupati Manggarai Heribertus Ngabut dan Komandan Upacara Kapten Roberto Carlos. Dalam pidatonya yang disampaikan pada tanggal 16 Agustus 2021 malam, Bupati Manggarai Heri Nabit menyampaikan ada 3 hal penting yang harus dijalankan oleh Bupati dan Wakil Bupati Manggarai, di antaranya bertanggung jawab menjalankan pemerintahan, yaitu memastikan bahwa roda birokrasi terus berputar, melaksanakan proses pembangunan, memikirkan keterjangkauan pembangunan pada seluruh lapisan masyarakat, sekaligus melihat, mendengar, dan menjawab kebutuhan-kebutuhan. Pembangunan, kata Bupati Heri, bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Situasi menjadi semakin berat sebab pembangunan tetap harus dikerjakan di tengah pandemi global COVID-19, serta terus meningkatkan usaha pelayanan kemasyarakatan, mengupayakan kebijakan yang non-diskriminatif. Pembangunan infrastruktur tentu saja akan terus dilakukan. Perbaikan prasarana jalan dan jembatan, air bersih, sarana irigasi, listrik adalah sepenuh-penuhnya tugas pemerintah yang pasti akan dilakukan. Tentu saja dalam hubungannya dengan situasi pandemi COVID-19 saat ini, penggunaan skala prioritas sebagaimana telah disinggung di atas pada bagian sebelum ini menjadi hal penting yang harus kita pahami bersama. Pembangunan bukan sebuah pekerjaan selesai, tetapi merupakan sesuatu yang sustain, sesuatu yang harus terus-menerus dilakukan. Percayalah, ujung dari hal-hal yang akan kita kerjakan bersama pasti akan merangkul kita semua. No one left behind. Tidak akan ada yang tertinggal. Dalam konteks ini, keterlibatan seluruh masyarakat dalam setiap program pemerintah dan proses pembangunan adalah keharusan. Terkait dengan belajar ini sendiri, di sektor pendidikan formal, situasi pandemi juga berdampak secara nyata. Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai harus melakukan banyak penyesuaian sistem dan metode kegiatan belajar mengajar dengan tetap merujuk pada keputusan dan peraturan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Penyesuaian ini berpegang pada 2 prinsip kebijakan pendidikan pada masa pandemi COVID-19. Prinsip pertama, kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam kebijakan pembelajaran. Prinsip kedua adalah tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID-19. Kami sungguh berterima kasih kepada kita semua yang telah patuh dan berusaha patuh untuk teguh dalam kedua prinsip ini. Hal ketiga, pelayanan kemasyarakatan. Saat ini, oleh karena pandemi COVID-19, kehidupan berbangsa dan bernegara dalam berbagai sektor menjadi terganggu. Pemerintah Kabupaten Manggarai tentu tidak tinggal diam. Berbagai upaya tetap dilakukan, langkah-langkah strategis diambil, dan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak dilakukan dengan proses verifikasi dan validasi yang baik. Terkait dengan pemberian bantuan, pemerintah Kabupaten Manggarai bertekad memastikan bahwa bantuan-bantuan dimaksud benar-benar diterima oleh sasaran yang tepat. Maka sebelum penyalurannya, pemerintah bersama dengan unsur-unsur lainnya melakukan verifikasi dan validasi sebelum menentukan keluarga penerima bantuan.
Hingga saat ini, proses tersebut menghasilkan data-data sebagai berikut. BLT yang bersumber dari dana desa telah disalurkan kepada 23.763 keluarga penerima manfaat dan saat ini sudah memasuki bulan ke-9 dengan total bantuan sebesar 63.661.200.000 rupiah. Kedua, BLT yang bersumber dari APBD Kabupaten Manggarai tahun 2020 dari target 6.151 keluarga penerima manfaat terrealisasi 5.825 keluarga penerima manfaat. Dan pada tahun 2021 ini pemerintah menaikkan target bantuan langsung tunai menjadi 7.300 keluarga penerima manfaat dan diharapkan realisasinya akan mengalami peningkatan pula. Sementara bantuan langsung tunai Kemensos menyasar 20.345 penerima manfaat dan pada tahun 2021 sudah menjangkau sampai dengan Maret 2021 menjangkau 15.430 penerima manfaat. Pekerjaan penanganan COVID-19 di Kabupaten Manggarai serta dampak ekonomi yang ditimbulkannya tentu tidak berarti bahwa kita melupakan dan mengabaikan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Masyarakat Manggarai yang kami hormati, membangun Manggarai hari ini adalah sebuah pekerjaan besar. Membangun dengan semangat yang baru adalah sebuah tanggung jawab bersama. Kita semua sedang bermain dalam irama yang baru, perubahan. Bagaimana masih ada hal baik yang akan dia capai di hari-hari berikutnya. Artinya, capaian positif yang sudah kita peluk hari ini bukanlah titik akhir pekerjaan bersama. Penghargaan-penghargaan yang telah diraih oleh daerah ini adalah sesuatu yang tidak saja mesti dipertahankan, tetapi terutama harus ditingkatkan. Situasi seperti itulah yang diinginkan oleh tagline perubahan. Situasi yang hanya akan terwujud jika kita mulai melakukannya dari ruang kecil masing-masing, dari rumah masing-masing, dari kesadaran kolektif bahwa Manggarai adalah rumah besar untuk kita diami bersama. Sementara itu, salah seorang anggota Paskibraka, Yohana Arabella, saat ditanya makna kemerdekaan mengatakan merdeka itu menjadi diri sendiri tanpa intervensi dari pihak lain, bebas menentukan masa depan sendiri. Dia juga mengaku senang dan bangga karena dirinya terpilih menjadi salah satu anggota Paskibraka. Makna kemerdekaan bagi saya adalah kita bisa bebas menentukan arah langkah kita. Kita bisa memilih untuk menjadi Indonesia. Itu adalah kemerdekaan. Kita bebas menjadi diri kita sendiri, menjadi bangsa Indonesia. Kita bebas menentukan arah langkah kita ke depannya, mau maju kemana. Tidak dikontrol oleh orang lain. Perasaan saya terpilih menjadi Paskibraka tentu saja sangat bangga karena kita bisa menaikkan bendera. Setelah itu kita bisa membanggakan orang tua dan berasa bangga juga karena tidak semua orang di kabupaten ini bisa menaikkan bendera di depan kantor bupati. Ada 12 orang yang terpilih. Ada dari Santa Maria Iteng, juga ada yang dari Mansatureo. Kamu dari mana? Kalau saya dari SMA Negeri 1, Langkarembong. Pesan untuk kaum muda ke depan, yang pertama, sudah pasti tetap kejar pendidikan. Karena bangsa Indonesia kalau mau maju dan tetap merdeka harus menjadi orang yang berpendidikan supaya bisa bersaing dengan dunia-dunia luar, negara-negara lain, dan menunjukkan Indonesia itu hebat seperti ini. Hal senada juga disampaikan kedua rekannya Leonardo Angelino Mendonca dan Angela Senudin. Anggi menambahkan sebagai generasi penerus harus tetap semangat menjalankan tugas di tengah pandemi COVID-19. Hadir dalam apel tersebut unsur Forkompinda, Ketua DPRD Kabupaten Manggarai, unsur TNI dan Polri, serta perwakilan dari Pramuka dan ASN. Masih tetap merasa senang karena bisa mengibarkan sang merah putih di tanah Indonesia dan tanah Manggarai. Apa yang mau teman-teman sampaikan kepada generasi muda kita untuk mengisi kemerdekaan?
jangan putus asa, terus semangat. Pesan saya untuk generasi selanjutnya adalah tetap semangat walaupun dalam pandemi ini kita masih bisa menjalankan apapun, yaitu baik itu dalam pengibaran bendera, melaksanakan aktivitas sehari-hari. Jadi untuk generasi selanjutnya dan generasi saya, marilah kita terus berjuang melawan pandemi ini. Makasih. Demikian info terkini Suara Net TV, saya Silve pamit, selamat siang dan sampai jumpa.